A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Au kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatu wa ra'du wa barq. Ada jim kecil namanya waqaf jaiz. Boleh berhenti, boleh juga diteruskan. Kita ulang lagi. Au kasayyibin. Waw sukun didahului fathah disebut bacaan madlin. Bunyi waw sukun baca dengan lembut atau lunak. Berikan huruf vokal u ketika baca waw sukun. Au, bukan o jadi au, bukan. Au kasayyibim minas samaa'i. Alif lam diikuti tasydid. Ini disebut bacaan idgham syamsiyah. Cara bacanya alif dan lamnya abaikan, tidak usah dibaca, langsung masuk pada huruf yang bertanda tasydid. Minassa. Minas samaa'i. Fathah diikuti alif, ma disebut bacaan mad tabi'i. Mad tabi'i bertemu dengan hamzah di satu kata as-sama'i. Nah, ini disebut bacaan mad wajib muttasil. Cara bacanya ma yang bertanda layar ini panjangkan 6 harokat atau 6 ketukan. Minas samaa'i fihi dhulumatu wa. Lumah tanwin bertemu waw disebut bacaan idgham bi gunnah. Idgham artinya masuk, bunyi lumah tanwinnya langsung masukkan pada waw. Jadi langsung mencucu dhulumatu. Bigunnah artinya mendengung, jangan lupa ditahan 2 ketukan atau 2 harokat. Fihi dhulumatu wa ra'du wa barqun. Sama, lumah tanwin bertemu waw. Ya, didengungkan 2 harokat, posisi bibir mencucu. Wa ra'du wa barqun. Ra sukun didahului fathah. Bar. Ini disebut bacaan ra tafkhim, ra yang harus dibaca tebal. Caranya angkat ujung lidah ya sampai menempel di langit-langit lisan. Intinya jangan banyak getaran ketika baca ra tebal atau ra tafkhim. Wa barqun. Karena dihentikan kita perhatikan huruf terakhir. Huruf terakhir yang masih hidup ini kita sukun atau kita matikan. Jadilah qaf sukun. Nah, qaf sukun ini merupakan salah satu huruf qalqalah. Qalqalah artinya memantul. Jadi ketika ada di ujung bacaan kita sukunkan dan pantulkan. Wa barqun. Ketika dihentikan wa barq. Nah, jadi ada pantulan. Namanya qalqalah kubro. Qalqalah artinya memantul, kubro itu besar. Jadi pantulannya betul-betul diperjelas. Kita ulang lagi. Au kasayyibim minas samaa'i fihi dhulumatu wa ra'du wa barq. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut. Ada qaf dan lam kecil namanya waqaf ula. Lebih baik dihentikan, lebih utama berhenti. Kita ulang lagi sambil bahas tajwidnya. Yaj'aluna, jim sukun di tengah bacaan disebut bacaan qalqalah. Tepatnya yaitu qalqalah sugro. Qalqalah artinya memantul, sugro itu kecil. Sesuai namanya, bunyi jim dipantulkan tapi kecil saja. Jangan berlebihan. Yaj'aluna asabi'ahum fi.
mim sukun bertemu fa. Mim sukun bertemu bukan dengan mim atau ba. Nah, ini disebut bacaan izhar syafawi. Izhar artinya jelas, syafawi artinya bibir. Jadi cara bacanya bunyi mim dibaca dengan jelas, tidak usah dengung, posisi bibir rapat. Asabi'ahum fi adhanihim. Ada kasroh diikuti ya sukun. Fi ini disebut bacaan maqabi. Maqabi ketika bertemu dengan hamzah a, ya, di lain kata maka jadilah bacaan namanya majaiz munfasil. Jadi fi yang bertanda layar dipanjangkan 5 harokat atau 5 ketukan. Asabi'ahum fi adhanihim. Semua bacaan a, i atau u yang dibaca panjang disebut bacaan mad badal. Panjangkan a ini 2 harokat atau 1 ayunan. Adhanihim, mim sukun bertemu mim disebut bacaan idgham mimi atau idgham mitsli. Cara bacanya bunyi mim pertama masukkan pada mim kedua, kemudian didengungkan 2 harokat. Adhanihim minas sawa'iqi. Alif lam diikuti tasydid sama dengan sebelumnya tadi. Ya, ini disebut bacaan idgham syamsiyah. Cara bacanya alif dan lam abaikan, langsung baca pada huruf yang bertanda tasydid. Minas so, kalau yang atas tadi minas sa. Adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut. Waw sukun didahului fathah mau. Nah, ini disebut bacaan madlin. Ya, bunyi waw sukun ini baca dengan lembut, berikan huruf vokal u. Mauti. Nah, ketika madlin berada di ujung bacaan atau dihentikan, maka harus dipanjangkan 6 harokat dan huruf terakhir ini disukun, matikan. Hadaral mauti, ketika berhenti hadaral maut. Nah, tak sukun ini punya sifat namanya hamas, jadi harus mengeluarkan percikan udara dari lisan ketika baca tak sukun. Kita ulang sekali lagi. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut. Wallahu muhitum bil kafirin. Wallahu, lafaz Allah didahului fathah disebut lafaz Allah tafkhim atau tebal. La kita ganti jadi lo. Wallahu muhitum bi. Dhammah tanwin bertemu ba disebut bacaan iklab. Iklab artinya menukar. Jadi dhammah tanwin kita tukar bunyinya dengan mim. Wallahu muhitum bi. Jangan lupa didengungkan 2 harokat. Wallahu muhitum bil kafirin. Kasroh diikuti ya sukun. Ri disebut bacaan maqabi. Maqabi bertemu huruf hidup dan dihentikan, jadilah bacaan mad arid bis sukun. Cara bacanya ri panjangkan 6 harokat, huruf yang terakhir sukunkan. Bil kafirina, ketika berhenti bil kafirin. Kita panjangkan, sukunkan huruf terakhir. Wallahu muhitum bil kafirin. Kita coba baca secara utuh ayat 19 surat Al-Baqarah. Au kasayyibim minas samai fihi dhulumatu wa ra'du wa barq.
yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitum bil kafirin. Sadaqallahul azim.